wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini untuk menjadi salah satu saksi akan salah satu syariat Islam, yaitu dilangsungkannya proses atau akad pernikahan, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akad nikah di pagi hari ini menjadi akad nikah yang penuh dengan keberkahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagaimana kita semua mengetahui, terlangsungnya atau berlangsungnya akad pernikahan adalah penyerahan amanah. Secara tidak langsung adalah penyerahan amanah atau diembannya amanah baru oleh seorang suami, dan juga amanah baru yang harus dipikul oleh seorang istri. Yang perlu diketahui, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita lihat apa yang pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, sekian banyak syariat yang ada di dalam Islam, dan yang pertama kali terangkat atau yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang bernama amanah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui sesuatu tidak dijalankan sesuai dengan amanah yang diberikan. Karena amanah telah terangkat, karena amanah telah tercabut. Oleh karena itu, banyak pasangan rumah tangga atau suami istri yang berantakan di tengah jalan, karena mereka tidak menunaikan amanah yang seharusnya amanah itu ditunaikan oleh kedua belah pihak. Ketika amanah yang Allah amanahkan kepada seorang laki-laki ketika dia sudah menjadi istri, ketika dia sudah menjadi suami, dan jika amanah itu telah dipikul oleh seorang wanita ketika dia telah menjadi istri, maka barulah akan tercipta yang kita kenal dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi untuk pasangan yang berbahagia di pagi hari ini, yakni Azmi dan Dela ya, situasi atau prestasi tercapainya sakinah, mawaddah, warahmah itu hanya bisa tercapai ketika kedua belah pihak menunaikan amanahnya masing-masing, menjalankan amanahnya masing-masing. Azmi, nanti di kemudian hari Azmi semoga Allah segerakan punya momongan, amin. Saya yakin Azmi, orang tua dari Adinda Dela, ayah dan bundanya, begitu berat hari ini melepas Dela untuk diserahkan kepada laki-laki yang gak pernah terbayangkan hari ini akan menjadi suami dari Dela. Masya Allah, anak yang dulu
digendong-gendong, anak yang dulu dibanggakan, dicium, dipeluk, hari ini harus dia serahkan kepada Azmi. Maka ini adalah sebuah amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Azmi melalui orang tua Adinda Della. Azmi tidak dikenal, Azmi orang lain buat mereka. Tetapi syariat Islam mengizinkan untuk Azmi mengambil amanah ini. Orang tuanya akan menyerahkan atau sudah menyerahkan hari ini kepada Azmi amanah itu. Yang mana sama-sama kita tahu, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amanah kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa membawa putra-putri kita ke dalam surga Allah. Kalau untuk makan, kalau untuk minum, kalau untuk pakaian dan seterusnya, kita minta nggak minta Allah kasih. Tapi siapa yang tahu setelah wafatnya kita, apakah kita ada di surganya Allah atau di nerakanya Allah. Oleh karena itu, pesan yang Allah pesankan dari atau di dalam Al-Quran kepada sebuah rumah tangga, Allah tidak memesankan, Allah tidak mengamanahkan, jaga keluarga antum jangan sampai kelaparan, jangan sampai nggak pakai pakaian, jangan sampai tidak punya tempat tinggal. Tetapi yang Allah wanti-wanti, jaga keluarga antum dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang Allah wanti-wanti. Jagalah diri antum dan keluarga antum dari api nerakanya Allahu Jalla Dzikruhu. Dan amanah itu dahulu diemban oleh ayah dan bundanya Della. Dijaga Della sejak kecil sampai hari ini menjadi seorang wanita yang salehah, yang tunduk dan patuh kepada Allahu Jalla Jalaluhu, yang taat kepada kedua orang tuanya. Hari ini kedua orang tuanya harus rela. Della akan lebih mentaati antum sebagai seorang suami. Karena sama-sama kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang wanita telah menikah, maka berpindahlah pintu surga seorang wanita, beralih kepada suami tercintanya. Allahu Akbar. Maka orang tua yang telah mendidik, yang telah merawat, yang telah membesarkan, rela hari ini menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang gak pernah dia kenal sebelumnya. Allahu Akbar. Kalau bukan karena keridhaan hatinya, maka hari ini tidak mungkin dilakukan acara pernikahan. Tidak mungkin putri tercintanya akan diserahkan kepada laki-laki yang tidak diketahui bagaimana kredibilitas kehidupannya, bagaimana kasih sayangnya kepada putrinya. Wallahi tidak mungkin. Kalau sang ayah, sang bunda dari Della tidak berbesar hati, hari ini tidak mungkin menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak pernah ada dalam kehidupannya. Maka ini pesan buat Azmi dan kita semua sebagai seorang laki-laki yang telah menjadi kepala rumah tangga. Maka tunaikanlah amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Jagalah pasangan-pasangan kita, jagalah Ananda Della, terutama dari ancaman yang bernama api nerakanya Allah. Terutama dari ancaman hukuman siksaan yang ada pada hari setelah kita meninggalkan dunia ini. Tentunya Azmi tidak perlu berkecil hati dalam menjalankan amanah ini, karena kita punya Allah. Karena kita punya Allah.
yang bisa memberikan solusi untuk seluruh masalah, untuk seluruh ujian. Jadi pesan hari ini untuk Azmi dalam menjalani kehidupan ke depannya, seluruh permasalahan, seluruh jalan keluar atau seluruh yang dapat menjadikan keluarga ini bahagia ada di tangannya Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW meyakinkan kepada kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali ketika memang Allah takdirkan menjadi mudah. Semoga amanah yang Azmi pikul hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Dengan satu syarat, Azmi harus meyakini bahwasannya Azmi harus mentaati Allah, sehingga Allah berikan taufik untuk menjadi kepala rumah tangga yang benar-benar bisa memimpin istri dan anak-anaknya di kemudian hari menuju kebahagiaan yang sesungguhnya lebih berbahagia dari berbahagianya hari ini, yaitu masuk ke dalam surganya Allahu Jalla Dzikruhu. Kemudian nasihat berikutnya, tentunya seorang wanita pun tidak lepas dari yang bernama amanah. Yang Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan untuk para wanita yang telah berstatus sebagai seorang istri, maka surga mereka telah berpindah, atau pintu surga mereka yang terbuka lebar hari ini telah berpindah kepada suaminya. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita menjalankan salat yang 5 waktu, menjalankan salat yang 5 waktu, wasamat syahroha, jika seorang wanita menjalankan puasa di bulan Ramadan, kemudian jika seorang wanita menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya hanya untuk suaminya tercinta, maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, sang wanita dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga lewat pintu surga yang mana saja. Allahu Akbar. Ini nasihat untuk Adinda Della, bahwasannya suami Della, namanya siapa suami? Gifari ya? Bukan. Gifari apa Azmi? Oh, bukan Gifari. Gifari yang itu. Suami dari Adinda Della yang bernama siapa? Gifari. Oh, nah, Azmi. Dia harus ditaati dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariat. Dia harus ditaati ketika suaminya berkata, Della, kamu harus sholat tepat pada waktunya. Della, kamu harus puasa di bulan Ramadan. Della, kamu harus menutup aurat. Della, kamu harus menjalankan syariat Islam. Maka nasihat ini sifatnya wajib untuk Della menjalankannya. Akan tapi jika Azmi memerintahkan Della, Della, mulai hari ini kamu bebas, nggak usah sholat 5 waktu. Mulai hari ini kamu nggak usah lagi puasa di bulan Ramadan. Mulai hari ini kamu nggak usah lagi ibadah ini dan itu. Maka perintah dari Azmi ini tidak menjadi untuk Della istri yang durhaka ketika Della tidak menjalankannya.
Jadi Dela harus mentaati Azmi jika Azmi membawa Dela menuju ketaatan kepada Allah. Dan Dela boleh tidak mentaati Azmi jika Azmi mengajak Dela, memerintahkan Dela justru menyalahi syariat-syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kedua mempelai untuk menjalankan bahtera rumah tangganya di atas syariat Islam. Dan perlu kita yakini, kebahagiaan itu bukan soal angka. Kalau kebahagiaan itu berupa angka, maka tidak akan ada orang kaya yang mati bunuh diri. Tidak akan ada orang-orang yang memiliki perbendaharaan harta yang banyak lompat dari lantai 30. Tapi kebahagiaan itu adalah soal rasa, bukan soal angka. Berapa banyak orang-orang kaya yang gak bisa senyum? Berapa banyak orang-orang kaya yang gak bisa tertawa? Dan berapa banyak orang gila yang hidupnya nyaman? Allahu Akbar. Dan jika Azmi dan Dela telah memiliki rasa berbahagia itu, maka insya Allah ta'ala akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga ini benar-benar dapat mewujudkan menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Nabi, menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha. Sekian nasihat singkat ini. Nasihat banyaknya, Azmi silakan datang ke Nurul Falah setiap Sabtu pagi, insyaallahu ta'ala. Singkat, karena kelamaan dikit sudah banyak yang keluar dari majelis ini. Jelas ya? Kita doanya juga singkat, biar Azmi bisa cepat-cepat ke kamar. Ke kamar apa pelaminan dulu? Oh, nggak mau langsung? Udah langsung aja lah. Ngapain? Biarin aja lah, sini Gifari aja di sini. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat buat kita dari apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kita haturkan doa yang pernah Nabi doakan kepada setiap mempelai laki dan mempelai perempuan. Yani Nabi mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairi. Semoga Allah berkahi Azmi, semoga Allah berkahi Dela, dan semoga Allah menjadikan persatuan antara Azmi dan Dela menjadi persatuan yang Allah berikan berkah sepanjang hidup mereka masing-masing. Allahumma amin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.